Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dan pada kesempatan kali ini saya Evi Nur Khotimah, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Ngawi, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan yaitu: 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Sebelum mempelajari modul 1, saya beranggapan bahwa pembelajaran hanya berpusat pada guru. Guru adalah sumber ilmu. Hanya dari gurulah kita mendapatkan ilmu. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Muridlah sebagai subjek pembelajaran yang harus membangun pengetahuannya sendiri. Murid berhak menentukan sumber belajarnya mereka sendiri. Jadi apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri, cara mengajarkannya sesuai dengan gaya belajar anak, dan pendekatan yang dipakai sesuai dengan dunia anak itu sendiri. Sebelum mempelajari modul 1, saya beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang dapat mengikuti segala sesuatu yang diperintahkan oleh guru. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Setiap anak itu memiliki kodrat alam sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Setiap murid memiliki kemampuan dan bakatnya sendiri-sendiri sehingga tugas seorang pendidik hanyalah mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Marilah kita lihat kegiatan pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1. Sebelum mempelajari modul 1, kegiatan pembelajaran berpusat pada guru. Guru adalah sumber ilmu bagi peserta didik. Guru hanya menggunakan buku teks sebagai acuan dalam pembelajarannya. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan antara lain. Langkah pertama yang saya terapkan adalah bersama-sama dengan murid membuat kesepakatan kelas. Berikut akan saya tampilkan video pelaksanaan pembuatan kesepakatan kelas. Yang kedua, saya akan mendesain kelas dengan lingkungan yang menyenangkan sesuai dunia anak sehingga peserta didik bisa nyaman, tenang dan bahagia dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya akan menjadikan mereka subjek pembelajaran yang bisa mengeksplor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan mereka pelajari tanpa paksaan dan dengan cara yang mereka sukai. Saya harus melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman untuk melatih 6 kecakapan abad 21 yang dikenal dengan istilah 6C, yakni karakter, citizenship, kewarganegaraan, critical thinking, berpikir kritis, creativity, kreatif, collaboration, kolaborasi, dan communication, komunikasi. Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar dan mengkaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila dan yang paling penting tidak lagi menuntut anak akan tetapi harus menuntun anak menuju tujuan hidup mereka. Selain itu sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama yaitu lahirnya generasi muda yang tidak hanya kompeten dari segi akademis tetapi juga berbudi pekerti yang baik, saya sebagai guru selain memberikan wejangan harus bisa juga memberikan tauladan yang baik, jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tetapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo. Dari depan saya memberi tauladan bagi anak didik saya, Ing Madyo Mangun Karso. Di tengah saya bisa menjadi teman dan memberikan semangat serta Tut Wuri Handayani yaitu dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Bapak Ibu guru hebat,
Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Di antaranya pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan pada penyampaian materi ini. Salam semangat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.